Shalom, saudara-saudara di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita telah berada di Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palen, saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai sebagai simbol kedatangan dalam damai. Bagaikan anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian, Yesus datang untuk menggenapi misi Allah, yakni menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang menyambutnya sebagai seorang pahlawan. Karena itu, mereka menghamparkan pakaian dan daun palen untuk dilalui Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita tidak menghamparkan pakaian atau membawa daun palma. Kita hadir dengan hati yang terbuka untuk mengenang karya, pengajaran, keteladanan, dan kesediaannya berkorban. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Kami puji dengan meriah. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita mulai pada ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak, mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak semua orang yang menyambut Yesus di jalan masuk Yerusalem tetap mengalu-alu dia. Pada peristiwa arak-arakan yang lain, yaitu pada saat Yesus terbelenggu dan memikul salib, sebagian dari orang yang pernah mengalu-alukannya kemudian berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Akankah kita juga seperti itu? Hari ini kita memuji dia dan esok hari mungkin kita mengkhianati dia. Saudara-saudara, mari kita melihat kehidupan yang telah kita lewati. Adakah kita pernah mengkhianatinya? Mari kita berdoa secara pribadi untuk mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa pribadi lepas pribadi.
Suci kuduskan dan ampuni kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan memberitakan berita sukacita atau berita anugerah bagi kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak akan ada di dalam kita. Amin. Sungguh ajaib anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ajaib benar anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayat 12. Amin firman-Nya. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan kita. Mari kita persiapkan Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kita baca secara responsorial.
Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Amin. Kita sambut mazmur pujian kita lewat pujian bersorak-sorai bagi Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama. Kita siapkan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Pembacaan kedua Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan pembacaan ketiga Matius 27 ayat 11 sampai 26. Yesaya 50, Filipi pasal 2 dan Matius 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Mari saudara kita biarkan terbuka untuk sebelum kita membacanya. Mari kita berdoa mohon pimpinan. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami itu. Namun kami sadar ketika dengan mengandalkan kekuatan kemampuan kami tak sanggup. Karena itu kami rindu dan senantiasa mengharapkan kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus. Biarlah hikmat-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk lebih jauh merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Kami semua adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, dan karena itu biarlah kuasa Kristus menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami baik yang akan berkata-kata maupun yang akan mendengarkannya boleh mendapatkan berkat lewat kebenaran firman hari ini.
Berbicaralah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama berbunyi demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Nyengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala api dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, mari silakan berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Kita mulai dari ayatnya yang ke-11 dari pasal 27, 2, 3. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejamnya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar menyimpannya dalam hati serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Firman-Nya telah meneguhkan kita. Karena itu sidang jemaat, mari kita respon dengan pujian. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang
Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam ibadah lewat live streaming Gereja Mamuju ini untuk menjadi saluran berkat. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang dalam bersama-sama dalam satu ikatan persekutuan Jemaat Mamuju, bahkan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini ada jauh bersama di tempat-tempat yang jauh di daerah. Kita bersyukur Tuhan memakai alat kesaksiannya untuk menyapa, dan Allah juga hadir dalam persekutuan seperti ini. Saudara-saudara, hari ini atau minggu ini adalah minggu Prapaskah 6 atau yang disebut Minggu Palmarum. Tema kita saat ini taat walau perih. Taat walau perih. Ketaatan, berbicara soal ketaatan, saudara-saudara, setiap orang merindukan pasangannya taat. Setiap orang merindukan temannya taat atau setia. Dan berbicara soal ketaatan, itu tidak dapat dilepaskan dari iman seseorang. Ketaatan adalah bahagian atau juga bukti dari iman seseorang. Tidak ada cara lain untuk mewujudkan yang namanya ketaatan, wujud iman, yaitu ketaatan. Kalau Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, bagian ketaatan itu sifatnya bersifat ketaatan dan itu dilakukan, maka itu adalah juga bagian iman. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menjelaskannya orang-orang yang hidup dalam ketaatan adalah wujud dari iman mereka itu. Dalam ketaatan harus ada bayar harga. Sebuah ketaatan juga ada di sana bayar harga. Kita boleh lihat saudara bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam sebuah ketaatan pada Tuhannya. Ia tidak ingin menyembah dewa-dewa. Dan kita tahu cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan Daniel, dia berhadapan dengan penguasa, tapi dia tetap teguh dalam ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita tidak menyadari dan berusaha kadang menghindari harga yang harus kita bayar untuk suatu ketaatan. Padahal jauh lebih mahal atau resiko yang harus kita bayar untuk sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan Yesus, dia taat sampai pada saat di mana kota Yerusalem dia tahu tempat akan disalibkan. Tetapi dia taat memasuki kota Yerusalem, sekalipun sudah tahu bahwa di sana akan berakhir, tapi dia taat menjalani ini. Dan yang ini yang disebut ketika Yesus masuk dalam kota Yerusalem dalam tahun gerejawi Minggu Palmarum yang kita peringati hari ini. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia menunggangi seekor keledai. Banyak orang
mengagungkan Dia, bahkan rela melepaskan jubah untuk jadi alas kaki Yesus. Orang menabur daun-daun palen sambil berteriak, "Hosana bagi anak Daud." Namun seketika itu juga saudara-saudara, dari Hosana bagi anak Daud berubah jadi seperti dalam pembacaan tadi, siapa yang akan kubebaskan? Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Orang berteriak, salibkan Dia, bebaskan Barabas. Dan penolakan-penolakan makin jelas dengan adanya tuduhan palsu hanya untuk membawa Dia ke kayu salib. Penolakan yang sangat menyakitkan. Tetapi ketaatan Yesus tidak berhenti karena Ia ditolak. Ketaatannya tidak berhenti ketika Ia dicaci. Ketaatannya tidak berhenti ketika Ia diludahi. Ketaatannya tidak berhenti ketika Ia harus disalibkan, bahkan mati. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan Yesaya 50 ayat 1 sampai 11 ini adalah bagian nubuatan Mesias yang akan datang menyelamatkan umat Israel. Bahwa nubuatan itu disampaikan ketika umat Israel hidup pada masa-masa keluangan. Dalam nats pembacaan ini diberitakan bagaimana hamba Tuhan itu tetapi ia tetap dapat mengontrol kehidupannya yang walaupun hidup dalam tekanan yang berat, namun dia memiliki lidah seorang murid, mendengar sebagai seorang murid. Kita baca saudara-saudara dalam ayatnya yang kedua tadi itu dari Yesaya pasal 50. Saudara-saudara, itu dikatakan ia memiliki lidah seorang murid dan mendengar sebagai seorang murid. Sehingga ketaatannya sebagai seorang murid di tengah-tengah tekanan yang berat membuat dia dinyatakan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dalam nubuatan Yesaya dari pembacaan kita saat ini, saudara-saudara, itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini dapat kita lihat dalam sepanjang kisah pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana Ia tampil menjadi seorang hamba Tuhan yang setia kepada Bapaknya, menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan yang menderita, memikul semua penderitaan dosa manusia. Ia taat ketika harus dianiaya dan dipermalukan. Hal yang luar biasa, saudara. Ia taat ketika harus dianiaya. Banyak orang, saudara-saudara, meninggalkan keyakinannya ketika menghadapi aniaya atau dipermalukan. Tapi Yesus menjadi hamba yang setia sampai mati. Ia disebut berhasil dalam pelayanannya, atau dia selesai dalam pelayanannya. Walaupun ia ditolak, bahkan dibunuh, ia tetap taat dalam misinya menyelamatkan manusia. Dan pelayanannya berdampak pada transformasi hidup orang yang dilayani.
Anda dan saya adalah buah pelayanan Kristus kepada semua orang. Karena itu saudara-saudara, taat kepada Allah dan tidak gentar menghadapi penderitaan, pergumulan dalam berbagai bentuk. Tidak gentar menghadapi penolakan serta tekanan duniawi. Dan kita percaya Allah akan menjaga, memelihara, dan membela kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai seorang murid, kita semua adalah murid Tuhan. Dibutuhkan hati yang taat. Dibutuhkan hati yang taat untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ketaatan pada physical distancing diyakini mampu memberi dampak yang positif dari proses menghambat laju virus corona. Dan saudara, sekalipun ketaatan pada aturan itu memberi konsekuensi, saya kira kita semua saudara merasakan namanya konsekuensi dalam ketaatan pada physical distancing ini, bahwa kenyamanan di dalam belajar, kenyamanan di dalam bekerja, beribadah di gedung gereja, berelasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesama. Kita harus beribadah dengan beberapa orang saja di sini. Kita beribadah dengan live streaming. Bahkan banyak kenyamanan kita diganggu dengan physical distancing ini. Tapi percayalah bahwa dengan ketaatan kita akan menyelesaikan sesuatu yang sangat besar. Ketakutan manusia pada penyakit ini atau virus ini. Tapi dalam ketaatan kita semua, kita percaya kita akan menangkal, membuat sesuatu yang besar bagi dunia ini, bukan hanya bagi bangsa kita. Kita percaya saudara bahwa satu keyakinan kita bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Dan itu saya kira menjadi doa kita semua, doa negara, doa seluruh dunia. Dan karena itu satu hal, kita dituntut juga sebuah ketaatan. Berbicara ketaatan, tadi saya katakan itu sangat menyakitkan. Ketika ketaatan itu ternyata menyakitkan, ketika ketaatan itu melukai dan bahkan perih seperti yang dialami Yesus, bukan saja perih tetapi ketaatannya sampai mati. Pertanyaan yang penting untuk kita jawab bersama-sama dalam soal ketaatan, haruskah kita mundur dari ketaatan? Saya kira bukan hanya yang mau dikatakan ketaatan pada aturan pemerintah. Banyak hal saya kira kita bisa menerjemahkan semua tentang ketaatan itu sendiri dalam banyak hal. Taat pada keputusan bersama, taat pada komitmen bersama, baik suami dan istri, taat pada komitmen antara anak dan orang tua. Banyak hal yang bisa kita hubungkan dengan ketaatan itu. Tapi saya pikir saudara, seringkali ketaatan itu menyakitkan, melukai, bahkan perih. Tapi sekali lagi, pertanyaannya, apakah harus kita mundur dari ketaatan? Ketika itu sakit, ketika itu melukai, ketika itu perih. Tentu jawaban kita bersama, tidak. Don Everts pernah penulis buku Go and Do mengatakan,
bahwa di dalam ketaatan, dia katakan di dalam ketaatan itu ada hati yang berbelas kasih atau hati yang peduli. Jadi dalam ketaatan seperti 2 minggu yang lalu saya katakan, itu ada empati. Di dalam ketaatan kita itu ada empati kepada orang lain. Artinya saudara-saudara, bahwa dengan ketaatan, dengan kesetiaan yang kita lakukan pada saat yang sama, kita sementara melakukan tindakan kasih. Jangan sampai saudara-saudara dengan ketaatan kita bersama-sama tinggal di rumah itu kita ini kan bagaimana. Tapi saudara-saudara, pada saat engkau melakukan ketaatan, pada saat itu engkau juga sementara melakukan tindakan kasih. Bahwa dengan melakukan ketaatan pada anjuran pemerintah yaitu physical distancing, pada saat yang sama kita sementara melakukan tindakan kasih, yakni apa? Mengasihi orang lain, mengasihi dunia, mengasihi keluarga, dan mengasihi diri sendiri. Kita bandingkan saudara-saudara dalam Matius 22 ayat 37 sampai apa? Jadi sekali lagi, pada saat kita melakukan ketaatan itu bukan hanya pada ketaatan pemerintah pada saat ini. Sebetulnya dalam sebuah ketaatan itu kita sementara melakukan tindakan kasih bagi orang lain, bagi orang banyak, dan juga tindakan kasih terhadap diri sendiri. Bahwa ketika Kristus dalam ketaatannya kepada Bapaknya, ia rela menderita dan menunjukkan betapa dalamnya dan tak terkiranya kasih setianya bagi umat manusia yang cenderung egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok golongan, dan mengabaikan kebenaran ilahi demi rasa aman, seperti sikap Pilatus. Saudara-saudara, apa respon kita terhadap firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saudara dan saya orang pilihan, dan kita aminkan semua kita ini dipilih oleh Tuhan. Karena itu, sebagai orang yang telah dipilih, ditentukan Tuhan, mari kita hidup dalam ketaatan dalam segala hal. Bukan yang saya mau tekankan pada ketaatan saja dengan aturan yang pemerintah saja, tapi saya kira dalam segala hal dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan. Karena saudara, dalam hidup ketaatan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan dalam sebuah ketaatan. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa sebagai seorang murid, mari hidup dalam ketaatan, cakap menimbang dan tajam mendengar. Dalam Yesaya pasal 50 tadi itu dikatakan. Dan kalau kita membandingkan Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan, hendaklah engkau cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Poin yang ketiga, saudara-saudara, untuk menjadi respon kita, mari bahwa Kristus teladan kita semua. Yesus Kristus telah taat sampai mati di kayu salib, sekalipun itu pahit, tapi karena cintanya dia rela menjalani semua itu dalam ketaatan. Mari hidup dalam ketaatan seperti Kristus. Ia telah mengosongkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dan tidak mementingkan diri sendiri, kekuasaan pribadi demi kepentingan, tetapi ia mengosongkan dirinya. Dalam Filipi tadi yang kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang terakhir, saudara, bicara dalam soal ketaatan, kita dipanggil semua untuk sebagai pilihan-pilihan Kristus untuk taat pada pemerintah kita. Seperti tadi saya katakan, ketaatan yang sementara kita lakukan ini, khususnya pada kehidupan untuk kebersamaan saudara,
tentu membosankan, sangat membosankan saudara-saudara. Ini baru 3 minggu. Kita berdoa jangan sampai 3 bulan, atau ini baru 3 minggu kita sudah mulai boring atau bosan, dan kita tidak nyaman saudara-saudara, karena kita ingin bergerak. Coba bayangkan saudara-saudara, kita yang ada di rumah beribadah seperti ini kan kurang bebas. Kalau kita di rumah saudara-saudara, dapur, kamar, apalagi ruang keluarga, ruang nonton televisi, halaman. Kalau gitu kita lakukan, ini baru 3 minggu, udah mulai bosan. Kalau dilakukan 3 bulan atau sampai 6 bulan, tapi kita tidak, tentu kita berdoa tidak sampai 3 bulan saudara. Tapi sekali lagi yang namanya ketaatan seperti ini membosankan. Kita merasa hidup dikekang seperti burung dalam sangkar. Tetapi saudara-saudara, ketaatan yang kita lakukan hari ini, ketaatan yang kita lakukan sudah mulai 3 minggu ini, sekalipun itu membosankan, percayalah bahwa saudara dan saya sedang melakukan hal yang terbesar. Sekalipun itu, ketaatan ini sederhana sekali saudara, tinggal di rumah, tetapi bernampak luas dan itu bisa menyembuhkan. Hanya dengan tinggal di rumah bisa menyembuhkan dunia yang sedang sakit karena virus corona. Karena itu saudara-saudara, masing-masing pribadi dan keluarga, mari dalam istilah apa? Ada yang istilah begini, bertindak lokal, berpikir global. Kita bertindak masing-masing di lokasi-lokasi kita di rumah. Tindakan kita apa? Berdiam diri di rumah. Dan ini karena kita berpikir besar, global. Jadi saudara-saudara, mungkin ada yang melihat ini ketaatan kita biasa-biasa saja, tapi saya pikir saudara-saudara luar biasa nih ketaatan. Dan bukan hanya pada porsi ini saudara. Dalam segala kita itu dipanggil untuk selalu bertindak lokal, bertindak arif di lokasi-lokasi kita masing-masing, karena kita berpikir lebih besar. Atensi saudara yang tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa, luar biasa. Sekali lagi ini sederhana, tapi kalau kita renung, iya ya, saya sementara bukan hanya menyelamatkan keluarga, menyelamatkan gereja, keluarga, menyelamatkan dunia, menyelamatkan bangsa dan negara. Karena itu saudara, kalau hari ini tema kita mengajak kita semua dalam hidup dalam ketaatan, Yesus mati, Yesus taat sampai mati. Saudara-saudara, ketaatan yang kita lakukan saat ini kecil dan dia hanya sederhana. Mari, sekalipun itu membosankan, tapi percaya, ketaatan yang kita lakukan saat ini adalah penyelamatan yang luar biasa. Kiranya semua jemaat baik yang ada di rumah saat ini dengan perenungan yang dalam, mari selalu bertindak lokal, karena kita berpikir global untuk sebuah keselamatan bangsa dan negara, bahkan dunia. Hiduplah dalam ketaatan. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani minggu pertama. Tuhan memberkati kita. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Mari sedang jemaat, saudara-saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama dalam pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Sidang jemaat Tuhan, mari kita respon pengakuan iman kita lewat pujian. Aku percaya Allah yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, kita hendak merespon kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pun di persembahan diedarkan, kita bersama-sama memuji Dia sekarang beri syukur. Sempurna dan
berdoa sabar. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama-sama untuk persekutuan yang tercipta di tengah-tengah keluarga, di setiap rumah-rumah. Terdengar pujian, penyembahan, doa, dan pemberitaan firman Tuhan. Bahwa dalam situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap menjangkau kami, menyapa kami melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah pun dengan lewat live streaming ini. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang kami baca, yang mengajarkan untuk selalu mengerti arti sebuah ketaatan dalam Tuhan dan menghidupi ketaatan dalam Tuhan dalam menjalani segala bentuk kehidupan karunia Tuhan. Kuatkan kami dan teguhkan kami untuk apa yang telah dilakukan Kristus, taat sampai mati, kiranya juga menjadi bagian kami untuk kesetiaan, ketaatan di dalam segala hal, terlebih taat pada firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga dan jemaat. Kami bersyukur atas persekutuan yang Tuhan karuniakan dan berdoa untuk setiap warga jemaat yang hari ini bersyukur bersama-sama dalam sepekan berulang tahun 30 Maret Sisilia Marce Ileng Enos Ram 31 Maret Aris Palangan Aska Jose Immanuel P Trifano Siman Matius Pawang 1 April Hules T Palidu Yusli Mentaru Erwin Popang 2 April Rice R Kalalembang Christian Arsen Sanggaria dan Ivan 3 April Gavin Brilian S Jendri Maya P Riana 4 April Elizabeth Mempun Putrisia Feris Ardila dan 5 April Agri Andini dan Bunganel. Kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anakku. Kami bersyukur bahwa pertambahan usia itu adalah kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Lanjutkan ya Tuhan pemeliharaan berkat-Mu panjang umur menjadi bagian kehidupan saudara-saudara kami, bahkan segenap sidang jemaat. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, bahkan dalam masa tua. Bapak Daniel Tangmaki dirawat di rumah. Bapak Daud Tama dalam masa tua dirawat di rumah juga dalam kelemahan tubuh. Nenek Radit dalam masa tua di rumah. Nenek Rinto, Nenek Elsie, Oma Melan, Bapak Penatua Samuel Bija, kekasih kami Elia Yusuf Masan, adik dari Penatua Habel atau Bapak Lia yang sementara dirawat di Rumah Sakit Siloam Makassar. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami bawa pergumulan orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan beri yang terbaik dan Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, hikmat, dan dengan cara Tuhan Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Berkati pelayanan dokter, para medis untuk terus menjadi saluran berkat. Kami bersyukur bersama-sama untuk kehidupan karunia Tuhan. Sekalipun anak-anak kami harus belajar dari rumah, tapi Tuhan memberkati mereka. Engkau akan memberikan pengertian lewat papa dan mama atau keluarga untuk memberikan pengertian atas situasi yang kami hadapi ini.
pendidikan anak-anak kami, baik yang ada di kota Mamuju maupun yang ada di luar, Tuhan pelihara dan berkati cita-cita mereka, sehingga Tuhan mereka boleh berhasil dengan baik. Segenap keluarga yang ada di Mamuju dan keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah, Tuhan jauhkan kami dari segala bibit-bibit penyakit, secara khusus untuk penyakit yang mematikan atau virus yang mematikan, virus COVID-19. Kiranya kami dijauhkan itu, dan juga ya Tuhan, Engkau memberkati akan semua orang-orang yang telah terjangkiti oleh penyakit atau virus ini. Berikan kemampuan untuk imun yang kuat ya Tuhan, untuk menangkal semua bibit yang ada dalam tubuh mereka, dan kesembuhan Tuhan akan karuniakan. Kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan Toraja, Mamuju dan daerah lainnya, bahkan seluruh Indonesia ini. Kiranya dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, seruan pemerintah, semua kami boleh jalani dengan baik itu. Kami percaya bahwa sekalipun ini kecil, ketaatan dengan tinggal di rumah, kami sementara melakukan hal yang terbesar bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk dokter, para medis yang menjadi garda terdepan dalam perjuangan mengusahakan kesembuhan bagi yang terpapar virus corona dan penyakit lainnya. Juga para cleaning service yang ada di rumah sakit, Tuhan berkati mereka. Jauhkan ya Tuhan dari segala hal-hal yang bisa membuat mereka juga sakit, sehingga tiada lagi orang yang akan menyembuhkan atau tiada lagi bertugas di sana. Kiranya mereka kuat, sehat untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa pemerintah pusat sampai daerah, para tenaga kesehatan, TNI, Polri, gereja, tenaga relawan dan pihak kompeten lainnya di dalam menangani virus corona yang sedang mewabah ini. Berikan hikmat ya Tuhan, kearifan untuk boleh dalam satu kebersamaan menuntaskan akan virus corona. Kami berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar diberikan hati yang paham, diberikan kepatuhan untuk mengikuti anjuran arahan yang diberikan oleh pemerintah, untuk boleh melakukan sosial dan physical distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi rencana hidup, pergumulan dan harapan kami masing-masing di setiap keluarga. Dengarkan ya Tuhan setiap pergumulan kami semua. Ini doa syafaat kami Tuhan, dan doa pribadi-pribadi kami masing-masing. Dengar dan sambut kami. Dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat tanggal 5 April 2020. Ada 3 hal penting yang perlu kita disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa dalam rangka Kamis Putih tanggal 9 April 2020, kita akan laksanakan ibadah pada pukul 18 sore jam 6. Sekali lagi, dalam rangka Kamis Putih akan diadakan ibadah pukul 18 atau jam 6 sore seperti yang biasa kita lakukan, sama halnya pada saat ini. Kemudian yang kedua,
dalam rangka Jumat Agung, perjamuan kudus akan dilaksanakan melalui siaran live streaming dan diharapkan kepada seluruh anggota jemaat untuk tetap tinggal diam di rumah karena anggur dan roti akan diantar oleh majelis gereja sesuai dapel masing-masing. Jadi diharapkan kepada seluruh anggota jemaat untuk tetap tinggal di rumah menunggu majelis gereja untuk mengantarkan anggur dan roti. Kemudian yang ketiga yang penting disampaikan kepada kita semua bahwa mari kita selalu patuh dan taat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam rangka menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya ialah diharapkan kepada kita semua untuk tetap tinggal di rumah. Jangan ada yang keluar rumah kecuali kalau ada hal-hal yang penting untuk diurus di luar. Karena dengan mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ini, kita ikut mendukung pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Demikian disampaikan, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan Yesus kekuatan dan kemenangan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, tahanlah dan berjuang terus. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, di gereja ini, pergilah seperti firman Tuhan hari ini, dalam segala hal hiduplah dalam ketaatan. Pergi kemana saja Tuhan akan mengutus engkau, taatlah walaupun itu menyakitkan atau berat. Jadilah saksi Kristus, jadilah berkat bagi sesama. Jalanan hidupmu dalam kerendahan hati seperti yang Yesus, yang dalam kejayaannya dia selalu menampakkan kerendahan hati. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan pergi menyatakan kesaksian iman kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan takut, Tuhan yang akan memimpin dan melindungi kita semua. Mari angkat pujian, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan coba seteru bila kau tetap dekat.
Yesus memberkati. Sudah selesai Pak? Hah? Sudah.